Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya Musli dengan NIM 20030151444. Saya akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu dalam suatu pertanyaan, definisi human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Ya, jadi interaksi manusia dan komputer ini adalah suatu bidang studi yang mempelajari tentang interaksi, bagaimana caranya interaksi manusia dengan sebuah teknologi dalam rangka menciptakan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna atau user untuk memaksimalkan kinerja dan kepuasan pengguna. HCI atau interaksi manusia komputer juga melibatkan penelitian tentang cara pengguna memproses informasi, berinteraksi dengan antarmuka, dan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi komputer dan memastikan sistem merespon kebutuhan dan preferensi pengguna secara efektif. Kemudian, interaksi manusia dan komputer dan user interface adalah dua konsep yang terkait, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. HCI ini adalah bidang studi yang mempelajari cara manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Hal ini melibatkan pemahaman tentang perilaku dan preferensi manusia, desain antarmuka yang mudah digunakan, serta pengembangan teknologi yang mendukung interaksi manusia komputer yang efektif. Lalu ada UI. Di sisi lain adalah bagian dari interaksi manusia dan komputer yang mencakup elemen visual dan fungsional antarmuka pengguna, seperti ada tombol, menu icon, dan lain-lain. Tujuan dari UI itu sendiri untuk menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh para usernya. Oleh karena itu, HCI ini merupakan bidang studi yang lebih luas dan mencakup pemahaman terhadap interaksi manusia dan komputer, baik secara menyeluruh, termasuk aspek psikologi dan teknologi. Sedangkan UI, dia lebih spesifik dari HCI ini sendiri, yang berkaitan dengan desain antarmuka pengguna untuk memfasilitasi interaksi manusia dan komputer. Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendesain lingkungan kerja, peralatan, dan tugas-tugas agar sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan fisik, psikologi, dan fisiologi manusia itu sendiri. Ergonomi berfokus pada pengembangan desain yang mengoptimalkan kesehatan, kenyamanan, dan kinerja manusia, sehingga meminimalkan risiko cedera, kelelahan, dan stres yang dapat terjadi ketika bekerja dalam lingkungan yang tidak ergonomis. Ergonomis dapat diterapkan pada berbagai bidang, contohnya seperti desain produk, peralatan kerja, dan sistem industri, serta kesehatan dan keamanan kerja, serta desain lingkungan yang ramah bagi pengguna. Tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi para pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Kemudian ada faktor-faktor ergonomi. Ergonomi ini sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena desain antarmuka yang buruk atau tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan, kenyamanan, dan bahkan cedera pada pengguna. Beberapa contoh faktor ergonomi itu sendiri, yang pertama adalah contohnya pada saat kita duduk, postur tubuh kita ini kurang bagus gitu. Kemudian ada desain kursi dan monitor yang tidak ergonomis, dapat menyebabkan kita sendiri dalam melihat monitor itu membuat mata kita jadi lebih lelah, badan pada sakit, dan sebagainya. Kemudian ada penempatan tombol dan menu pada antarmuka pengguna.
Jika tombol atau menu terlalu kecil, kita akan sulit untuk mengklik atau menjangkaunya gitu. Pengguna akan kesulitan dan merasa lebih sulit di dalam menggunakan fasilitas itu. Yang ketiga adalah pencahayaan ruangan yang memadai. Cahaya yang terlalu redup atau terlalu terang dapat mempengaruhi penglihatan pengguna yang mengakibatkan kelelahan mata yang membuat kita kurang efektif dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, contoh lain adalah desain suara yang tepat. Suara yang terlalu keras atau terlalu kecil atau lembut dapat mempengaruhi pendengaran pengguna yang mengakibatkan stres ataupun pendengaran kita yang terbatas. Dengan mempertimbangkan faktor ergonomi dalam desain antarmuka pengguna, pengembang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif bagi pengguna. Desain yang ergonomi juga dapat membantu mencegah cedera atau keluhan fisik yang terkait dengan penggunaan komputer dalam jangka panjang. Kemudian ada beberapa bidang yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Contohnya, yang pertama itu adalah psikologi. Dalam psikologi mempelajari perilaku manusia dan bagaimana manusia memproses informasi. Dalam interaksi manusia, psikologi digunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana pengguna dapat belajar dan memahami antar pemuka pengguna. Kemudian ada ilmu komputer. Ilmu komputer sendiri dapat dalam mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam interaksi manusia dan komputer. Bidang ini mempelajari bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer. Poin ketiga ada desain grafis. Dalam desain grafis dapat membantu mengembangkan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Desain grafis memiliki prinsip-prinsip desain yang untuk mengembangkan antarmuka pengguna agar lebih efektif dan menarik. Kemudian ada teknik industri. Membantu dalam memahami bagaimana pengguna menggunakan teknologi dan desain antarmuka pengguna dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Dalam bidang ini juga membantu dalam memahami bagaimana pengguna memproses informasi dan bagaimana tugas dapat dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Poin kelima, antropologi. Antropologi membantu dalam memahami budaya dan konteks sosial dari pengguna. Dalam interaksi manusia dan komputer digunakan untuk memahami bagaimana faktor budaya dan sosial dapat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan pengguna. Poin keenam, ada fisiologi. Mempelajari respon fisik manusia terhadap teknologi dan lingkungan. Dalam interaksi manusia dan komputer, fisiologi digunakan untuk memahami bagaimana faktor fisik seperti cahaya dan suara dapat mempengaruhi interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian ada interaksi manusia dan komputer, melibatkan beberapa elemen. Nah, elemen ini diantaranya adalah pertama adalah manusia. Salah satu elemen utama dari interaksi manusia dan komputer ini mempelajari bagaimana cara manusia berinteraksi dengan teknologi, bagaimana manusia memproses informasi, bagaimana pengguna belajar, dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan teknologi. Poin kedua adalah komputer. Komputer juga merupakan elemen utama dalam interaksi manusia dan komputer. Mempelajari cara kerja dan desain perangkat lunak dan perangkat keras, bagaimana teknologi dapat memfasilitasi interaksi manusia dan komputer, serta bagaimana teknologi dapat dikembangkan untuk meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer. Poin ketiga, antar pengguna atau user interface adalah area di mana interface ada antara manusia dan komputer terjadi. Antara muka pengguna dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Antar muka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan, efektif dan menarik bagi pengguna. Poin keempat adalah konteks penggunaan. Konteks penggunaan mengacu pada lingkungan di mana teknologi digunakan. Lingkungan dapat meliputi aspek fisik, contohnya seperti pencahayaan, kebisingan, suhu, serta aspek sosial dan budaya seperti norma-norma yang nilai-nilai yang mempengaruhi preferensi dan kebutuhan pengguna. 5. Desain. Desain melibatkan pengembangan antar muka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Meliputi proses perancangan, pengujian, evaluasi, dan memastikan antar muka
pengguna dapat dioperasikan dengan mudah dan efektif oleh pengguna. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses mengukur aktivitas dan efisiensi antar muka pengguna serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam desain. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes pengguna dan pengumpulan umpan balik pengguna. Antarmuka. Pengguna yang diinginkan oleh pengguna adalah antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, efektif, dan memenuhi kebutuhan dan tujuan dari user itu sendiri. Antarmuka pengguna yang baik harus memperhatikan kemampuan dan keterbatasan pengguna serta mempertimbangkan konteks penggunaan. Beberapa karakteristik antarmuka pengguna yang diinginkan oleh pengguna lain contohnya adalah keterjangkauan atau affordability. Antarmuka pengguna harus mudah diakses dan digunakan oleh pengguna dari berbagai tingkat pengalaman dan latar belakang. Kedua adalah keterbacaan. Antarmuka harus mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga ada kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka pengguna harus mudah digunakan, intuitif, dan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Keempat adalah konsistensi. Antarmuka pengguna harus konsisten dalam seluruh desainnya, baik dalam hal tampilan, visual maupun fungsional. Yang kelima ada kelengkapan atau completeness. Antarmuka pengguna harus lengkap dalam hal fitur dan fungsi yang disediakan, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang terakhir adalah kreativitas. Antarmuka pengguna yang baik harus kreatif dan menarik bagi pengguna untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Kemudian ada pengembangan interaksi manusia dan komputer, memerlukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa strategi yang diperlukan dan pengembangan interaksi manusia dan komputer. Poin pertama, pemahaman pengguna. Strategi utama dalam pengembangan IMK dalam memahami pengguna. Pemahaman yang baik serta seluruh kebutuhan yang preferensi pengguna dapat membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif dan memuaskan. Desain berorientasi pengguna. Desain berorientasi pengguna adalah strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna dirancang untuk memenuhi kebutuhan preferensi pengguna, bukan hanya berdasarkan keinginan desainer atau pengembang. Poin ketiga, iterasi. Iterasi adalah strategi yang digunakan dalam pengembangan IMK untuk melakukan perbaikan dan pengujian berulang-ulang pada pengguna antarmuka. Dengan melakukan iterasi, antarmuka pengguna dapat terus ditingkatkan hingga menjadi hasil yang diinginkan. Poin keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan strategi penting dalam pengembangan interaksi manusia dan komputer untuk mengukur efektivitas dan efisiensi antarmuka pengguna serta mengidentifikasi kelemahan dan masalah dalam desain. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes pengguna dan pengumpulan umpan balik pengguna. Partisipasi pengguna. Partisipasi pengguna adalah strategi yang melibatkan pengguna dalam proses pengembangan interaksi manusia dan komputer. Dengan melibatkan pengguna, pengembang dapat memperoleh wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, serta melakukan pengujian dan evaluasi yang lebih akurat. Poin ke-6, standarisasi. Standarisasi adalah strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna dirancang sesuai dengan standar industri dan konsisten dengan antarmuka pengguna yang ada. Standarisasi dapat membantu dalam memudahkan pengguna antarmuka pengguna oleh pengguna yang berbeda. Kemudian ada sejarah perkembangan manusia dan komputer mulai dari zaman kuno hingga saat ini. Contohnya berikut adalah poin pertama, pada zaman Abakus sekitar 3000 Masehi. Sebelum Masehi, Abakus salah satu alat hitung manusia pertama yang dikembangkan oleh sekitar 3000 sebelum Masehi. Abakus terdiri dari kacang dan benang yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Kemudian ada mesin hitung Pascal. Pada tahun 1642, mesin hitung Pascal adalah mesin hitung mekanik pertama yang dibuat oleh Blaise Pascal. Pada tahun 1642, mesin ini digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika secara otomatis. Ketiga, mesin analitik Babbage.
Pada tahun 1837, mesin analitik Babbage adalah mesin hitung mekanik yang dibuat oleh Charles Babbage. Pada tahun 1837, mesin ini dapat melakukan operasi aritmatika dasar dan dikenal sebagai mesin komputer pertama di dunia. Elektronika dan transistor. Pada tahun 1947, pengembangan elektronika dan transistor pada tahun 1947 memungkinkan pembuatan komputer elektronik pertama, yakni Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang biasa disingkat ENIAC pada tahun 1949. Yang kelima, komputer pribadi. Pada tahun 1970-an, pengembangan teknologi mikroprosesor pada tahun 1970-an memungkinkan produksi komputer pribadi yang lebih murah dan efisien seperti Apple II, IBM PC dan Commodore Core 64. Kemudian keenam, internet. Pada tahun 1990-an, internet dikembangkan pada tahun 1990-an yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara global. Yang ketujuh, mobile computing. Pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi mobile computing pada tahun 2000-an itu sendiri memungkinkan akses ke informasi dan layanan melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar atau smartphone dan tablet. Apa sih hubungan manusia, komputer, dan interaksi dalam interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer dalam bidang yang mempelajari hubungan antara manusia, komputer, dan interaksi yang terjadi melalui antarmuka pengguna. Dalam interaksi manusia dan komputer berinteraksi melalui antarmuka pengguna atau yang bisa kita sebut UI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kenyamanan interaksi. Interaksi manusia dan komputer melibatkan interaksi fisik, verbal, dan mental. Interaksi fisik terkait dengan penggunaan perangkat keras dan UI. Interaksi verbal melibatkan komunikasi lisan atau tulisan, sedangkan interaksi mental melibatkan proses kognitif. Dalam pengembangan IMK perlu mempertimbangkan faktor ergonomi untuk memastikan antarmuka pengguna dirancang untuk demikian rupa sehingga nyaman dan aman digunakan oleh pengguna. Dengan mempertimbangkan faktor ergonomi dan membutuhkan pengguna, interaksi manusia dan komputer dapat ditingkatkan hingga lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint dari tugas 1. Saya mesti kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan saya kurang dalam hal menjelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.